He started to tell me how while I was passed out, he had assaulted me while I was sleeping and the things that he had done to me, and it was incredibly degrading. Hai, selamat datang di Damtastic. Di video ini, kita akan membahas kisah nyata dialami oleh dua orang sahabat yang tidak sengaja dipertemukan. Bahkan, kebersamaannya itu pun mereka bawa hingga menuju akhirat. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, bersama saya, Damai, let's dive in to the story. Lingkungan merupakan tempat di mana kita berinteraksi dengan banyak orang. Berbaur dengan orang baru dan menjadikan mereka teman memang terdengar menyenangkan. Namun, di Amerika Serikat pada tahun 2021 terdapat kisah seorang model terkenal yang bernama Christy Giles yang biasa dipanggil dengan Christy. Sang model lahir di Alabama pada tanggal 4 November tahun 1997. Ibunya bernama Dusty Giles dan sang ayah Leslie merupakan seorang pasukan tentara Amerika yang bertugas di Irak. Christy adalah sosok wanita yang cantik, berjiwa besar dengan kulit sawo matang dan eksotis. Ia juga memiliki mata lebar, rambut gelap bergelombang, dan wajah tegas merupakan ciri khas yang dimiliki oleh wanita Latin. Dari keseluruhan ciri tersebut merupakan gambaran yang sangat sempurna untuk seorang model. Christy mulai terjun ke dunia modeling saat usianya 14 tahun. Disokong dengan penampilannya yang memang menawan, serta dukungan dari kedua orang tua, membuat Christy sangat menikmati hidup dan mencintai pekerjaannya sebagai seorang model terkenal. Parasnya yang menawan dan tubuh tinggi semampai amat indah jika diabadikan dalam sebuah sampul majalah. Namun, sebagai seorang model yang berprofesi identik dengan keanggunan, Christy memiliki beberapa hobi yang tidak biasa dilakukan oleh seorang wanita. Ia sangat suka bermain sepak bola dan skillnya di lapangan tidak kalah dari para pesepak bola pria. Bahkan, wanita 24 tahun tersebut pernah masuk dalam tim resmi pada saat bersekolah di Gardendale Elementary School. Selain itu, Christy juga hobi memancing dan menunggang kuda di sela kesibukannya menjadi seorang model papan atas. Ia juga pernah mendapat penghargaan sebagai runner-up teens model USA. Pada awal tahun 2019, Christy bertemu dengan seorang fotografer profesional yang bernama Jane Sellier. Mereka bertemu di sebuah pameran seni di Hollywood bagian selatan. Pada saat pertama kali bertemu, tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Hingga pada akhirnya, kedua sejoli tersebut memutuskan untuk menjalin kasih pada Valentine Day di tahun yang sama. Tidak membutuhkan waktu lama bagi mereka mengenal satu sama lain. Pada bulan Agustus, Jan memberanikan diri melamar sang kekasih. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk bertunangan. Jan merupakan pribadi yang sangat menyenangkan bagi Christy. Begitu juga sebaliknya. Pria tersebut sangat mencintai istrinya dan mereka berdua sangat cocok jika disatukan. Rasa cinta keduanya dipublikasikan pada akun sosial media pasangan tersebut yang berisikan foto-foto berseni tinggi dan tentu saja tentang kemesraan kedua sejoli itu. Tak lama kemudian, Christy bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hilda Marcela Cabrales Arzola. Mereka dipertemukan karena terpaut dengan pekerjaan yang ditekuninya. Hilda merupakan seorang desainer interior asal Meksiko yang saat itu berusia 26 tahun. Ia lahir pada tanggal 24 November tahun 1995 dari seorang ibu yang berprofesi sebagai dokter. Sang ibu bernama Dr. Hilda Marcela Arzola, sedangkan ayahnya Luis Cabrales Rivera. Wanita cantik berpostur tinggi ini digambarkan sebagai pribadi yang pintar, cerdas, suka menari, dan memiliki impian yang sangat besar. Ia suka berbagi kebahagiaan bersama teman-teman serta melakukan traveling keliling dunia. Hilda juga menyelesaikan studi arsitekturnya dan telah lulus dari Monterrey University di Meksiko. Wanita berambut indah tersebut memiliki ambisi dan cita-cita yang sangat besar untuk menjadi seorang arsitek terampil. Sehingga ia memutuskan untuk pindah ke kota Los Angeles. Karena keserasian dan chemistry yang mereka rasakan, Christy dan Hilda bagaikan botol yang bertemu dengan tutupnya. Seperti itulah gambaran yang cocok bagi kedua sahabat tersebut. Perbedaan usia yang tidak jauh membuat mereka memiliki pola pikir yang sama. Hilda yang merupakan pendatang baru dengan cepat dapat menyesuaikan keadaan di negara baru yang ia tempati. Kedua sahabat tersebut juga memiliki kegemaran yang sama. Mereka berdua sangat suka menghadiri pesta. Namun, keduanya bukan pribadi yang suka minum minuman keras dan memakai obat-obatan terlarang.
Hal tersebut didasari atas kejadian yang dialami oleh sepupu Christy. Pada saat itu, berjuang dengan keras untuk lepas dari cengkeraman obat terlarang. Kisah lain yang ia temukan juga saat mantan pacarnya harus meregang nyawa karena barang haram tersebut. Dari dua kejadian itu, Christy menjadi lebih bersyukur dan mencintai hidupnya. Tidak berbeda dengan sang sahabat. Hilda yang merupakan anak dari seorang dokter tentunya mendapat pendidikan yang baik terkait efek dari penggunaan zat berbahaya tersebut. Sehingga kegemaran mereka berdua hanya sebatas menikmati suasana pesta bersama teman-temannya. Pada Sabtu malam tanggal 12 November tahun 2021, Christy minta izin kepada sang suami untuk menghadiri sebuah kafe yang bernama Soho House. Ia akan pergi ke tempat itu bersama sang sahabat Hilda. Diketahui bahwa lokasi kafe itu terletak di wilayah bagian barat Hollywood. Di tempat tersebut sedang diadakan sebuah pagelaran pameran seni. Sebagai pelaku seni, tentu saja mereka memiliki daya tarik tersendiri dalam hal menikmati serta mengagumkan keindahan dari kesenian tersebut. Tak lama kemudian, kedua sahabat itu bergegas menuju ke lokasi pameran seni. Setiba di sana, dengan antusias yang tinggi, mereka memanjakan mata dengan karya-karya seni lukisan yang sangat indah. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk pergi mengunjungi DJ favorit mereka di acara Warehouse Party yang berlokasi di Los Angeles bagian timur. Malam semakin larut, namun kedua sahabat itu masih terlihat bersemangat dan menikmati alunan musik. Di pesta tersebut, mereka bertemu dan berkenalan dengan pria dewasa yang bernama David Pierce atau yang sering dipanggil David Brian. Pria itu berasal dari Meksiko, namun ia telah tinggal lama di Amerika. Ia merupakan seorang produser serta promotor pesta di Hollywood. Hilda yang juga merupakan orang Meksiko terlihat sangat akrab dengan David. Hal tersebut dikarenakan mereka berasal dari kota yang sama. Sesaat pagi menjelang, acara pesta pun akan segera berakhir. Lalu, Christy dan Hilda diundang oleh David untuk melanjutkan pesta di apartemen pribadi miliknya. Bersama dua orang lainnya, mereka yang sangat hobi berpesta akhirnya menerima ajakan David. Tak lama kemudian, 5 orang tersebut bergegas menuju ke lokasi yang beralamatkan di West Olympic Boulevard. Mereka pergi bersama menggunakan mobil pribadi milik David. Di apartemen yang tidak begitu besar tersebut, David tinggal bersama rekan bisnisnya yang bernama Brent Osborne, yang merupakan seorang figuran iklan. Serta seorang pria yang merupakan mantan kameramen dari acara Vanderpump bernama Michael Ansbach. Kemeriahan pesta malam itu pun berlangsung. Christy dan Hilda larut dalam acara tersebut. Di sisi lain, sang suami Jan Selin sangat mengkhawatirkan istrinya, karena hingga pagi menjelang sang istri tidak memberikan kabar kepadanya. Saat malam itu, Jan Selin tidak ikut menemani Christy dalam pesta bersama dikarenakan ia pergi mengunjungi ayah dan ibunya yang berada di San Francisco. Sebenarnya pada malam itu, Jan dan sang istri sempat bertukar pesan. Akan tetapi pesan terakhir yang dikirim oleh sang suami malam itu tidak pernah Christy balas. Tidak hanya pesan, telepon dari sang suami juga tidak pernah diangkat oleh model cantik itu. Pagi hari pada tanggal 13 November tahun 2021, Jan mencoba melacak keberadaan ponsel sang istri lewat aplikasi Share My Location dari ponselnya. Setelah menemukan lokasi sang istri, Jan nampak asing dengan salah satu alamat yang dikunjungi oleh belahan jiwanya tersebut. Lalu, pria gondrong itu mengunggah ke sosmed miliknya. Tidak berselang lama, ada beberapa dari pengikutnya yang mengatakan bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal dari seorang pria sange yang suka membual. Kemungkinan keselamatan dari sang istri tercinta sedang dalam bahaya. Jan pun kaget dicampur khawatir. Ia terus berusaha menghubungi ponsel milik sang istri. Tak lama kemudian, saat pukul 5 pagi, lokasi ponsel sang istri berada di salah satu rumah sakit yang bernama Southern California Hospital. Jan membaca balasan komentar dari beberapa followersnya ditambah dengan mengetahui lokasi terakhir keberadaan ponsel sang istri, ia merasa ada yang tidak beres dengan keadaan sang model. Lalu, Jan memutuskan untuk menghubungi keluarga Christy di Alabama agar mereka membantu dirinya menghubungi rumah sakit tersebut. Sementara dirinya bergegas memesan tiket pesawat untuk terbang kembali ke Los Angeles. Pihak keluarga yang mendengar hal itu langsung menghubungi nomor tujuan rumah sakit tersebut. Sang ibu, Dusty Giles, seketika lemas, hancur dan sangat terpukul atas kabar yang ia terima. I'm very sorry to inform you, Miss Giles, but she was dropped off at our hospital on the outside, kind of like a bag of garbage.
and she didn't make it. And I said, "What do you mean she didn't make it?" They said, "It is now a police matter." I hung up and I fell apart. Pihak rumah sakit beserta petugas kepolisian kemudian menyelidiki hal ini melalui rekaman CCTV yang terpasang di area depan rumah sakit. Terlihat seorang pria bertopeng yang mengendarai sebuah mobil Toyota Prius hitam tanpa plat nomor pergi meninggalkan sang model begitu saja. Sementara sang sahabat Hilda diletakkan dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit yang berbeda. Sang arsitek dibuang di depan rumah sakit Kaiser Permanente, California, oleh seorang dengan ciri-ciri yang sama, yaitu bertopeng dan mengendarai Toyota Prius warna hitam. Kondisi wanita asal Meksiko tersebut masih memiliki harapan untuk melanjutkan hidup meskipun sangat tipis. Mendapat kabar itu, sang ibu bergegas dari Meksiko dan terbang ke rumah sakit tersebut. Pengakuan sang ibu mendengar bahwa sang putri dalam kondisi yang sangat buruk dan kesakitan sehingga Hilda harus diinkubasi. Hati saya sangat hancur. Saya melihat langsung putri kesayangan saya berbaring dan tidak sadarkan diri dan sedang berjuang untuk hidupnya. Dan saya berkata, apakah ini kenyataan atau hanya mimpi buruk saya? Kemudian saya menggenggam tangannya dan berkata, "Ibu di sini bersamamu, Nak. Kamu tidak sendirian." Hilda bukan lagi yang biasanya saya lihat, namun sekarang yang ada hanya raganya saja. Dari hasil analisa sementara oleh pihak rumah sakit, keduanya akibat overdosis heroin, salah satu jenis obat-obatan yang jika dipakai berlebihan dapat membahayakan nyawa orang tersebut. Sang suami yang merasa ada kejanggalan dari kematian sang istri menekan pihak rumah sakit untuk melakukan tes lebih mendalam. Selepas dilakukannya otopsi pada tubuh Christy, pakar taksologi menemukan beberapa zat yang nampaknya memang sengaja dimasukkan pada tubuh dua orang sahabat itu. Zat-zat tersebut biasanya digunakan oleh orang-orang pecandu untuk memuaskan hasrat candunya, yang mana beberapa dari obat tersebut adalah depresan sistem saraf pusat yang dapat memberi efek negatif bagi penggunanya. Pihak keluarga Christy dan Hilda lantas menghubungi kepolisian untuk menyelidiki kasus yang sangat keji tersebut. Dugaan sementara dari pihak kepolisian yaitu kedua sahabat ini keracunan obat-obatan terlarang. Namun, mengapa seseorang yang mengantarkan tubuh dua orang sahabat ini memakai topeng dengan plat nomor mobil yang dilepas? Detektif dan pihak kepolisian merasa kasus ini sangat aneh dan melanjutkan investigasi secara mendalam. Pihak berwajib juga diberikan petunjuk oleh Jen Sellier melalui rekaman peta Share My Location sang istri. Lantas mereka langsung mengunjungi alamat di mana mereka berdua terakhir bertukar pesan, yaitu di apartemen pribadi milik David Brian. Dalam penyelidikannya, pihak kepolisian mewawancarai beberapa dari tetangga sebelah apartemen tersebut. Saat diwawancara, salah satu tetangga yang tidak disebutkan namanya berujar bahwa di Sabtu malam rumah tersebut sangat ramai. Sang tetangga mendengar teriakan dari beberapa wanita yang sangat keras karena rumah tersebut memang sering mengadakan pesta, sehingga tetangga mengira itu adalah bagian dari sebuah pertunjukan malam yang mereka lakukan. Berdasarkan kepingan petunjuk yang sudah didapat oleh pihak berwajib, tepatnya pada bulan Desember di tahun yang sama, mereka menangkap pria eksentrik yang berusia 37 tahun beserta dua orang temannya yang diduga turut andil dalam peristiwa keji malam itu. Mereka adalah kelompok pria sange yang bernama Brian Osborne, Michael Ansbans, dan sang aktor utama David Pierce alias David Brian. Namun, pada akhirnya dua orang teman David yaitu Brian Osborne dan Michael Ansbans dibebaskan dan masing-masing hanya mendapatkan denda sebesar 100.000 US atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Karena dalam penyelidikan terbukti mereka berdua yang membuang Christy dan Hilda menggunakan mobil Toyota Prius hitam milik David. Sementara sang aktor utama dalam kasus ini yaitu David Brian ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani persidangan untuk menentukan hukuman bagi si predator tersebut. Pada saat menjalani persidangan, dirinya didakwa dalam dua kasus yaitu pemerkosaan dan pembunuhan. Tak hanya itu, ia didenda sebesar 1 juta US dollar atau setara dengan 15,6 miliar rupiah. Pria tersebut harus mendekam dalam tahanan selama 11 tahun dan ada kemungkinan bertambah. A lengthy investigation, and we started with the charges that we knew that we could prove with the using of the administration of drugs. Lewat sang pengacara, yakni Jacob Glucksmann, David mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan yang dijatuhkan pada dirinya. Ia menolak semua tuntutan yang diarahkan pada dirinya dengan alasan wanita-wanita tersebut meregang nyawa akibat keracunan atas tindakan mereka sendiri, bukan dirinya.
Namun pembelaan hanya sebatas pembelaan, tanpa ada bukti yang menguatkan sangkalan dari ucapan tersebut. Bak jatuh tertimpa tangga, pasca David Brian ditetapkan sebagai tersangka, ternyata ada banyak wanita lain yang mengaku pernah dilakukan oleh predator tersebut. Pada akhirnya ia dijatuhi denda 3 kali lipat dari sebelumnya, yaitu sebesar 3,4 juta USD atau setara dengan 51 miliar rupiah. Salah satu korban yang bernama Erica Bergman mengaku telah dilecehkan dalam keadaan pingsan di tahun 2010. Pada saat bertemu dengan David, dirinya berada di titik terendah dalam hidupnya. Stres masalah keluarga dan masalah finansial membuatnya termakan bujuk rayu sang predator. David menawarkan popularitas kepada para korbannya untuk menjerat mereka pada jurang hawa nafsu sang persekutor. David Pierce is a very bad person. He started to tell me how while I was passed out, he had assaulted me while I was sleeping and the things that he had done to me, and it was incredibly degrading. Tak hanya itu, Erica juga melaporkan bahwa ia diancam jika melaporkan tindakan David dengan menyebarkan foto-foto ranjang mereka kepada suaminya. Sang predator juga melakukan tindak kekerasan kepada Erica hingga membuat lebam di wajahnya. Lalu ada saksi mata dari mantan aktor yang merupakan teman sekamarnya dulu, yang bernama Steve Bauer. Ia pernah menyaksikan sendiri David mengunci seorang wanita muda dan memaksa agar mau melakukan hubungan di atas ranjang. Sang teman mengatakan bahwa David memiliki banyak sekali kartu identitas palsu yang ia simpan di dalam kamarnya. Saat itu aku bertanya untuk apa kartu sebanyak itu, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Itu aku persiapkan untuk memasukkan para wanita muda agar mereka dapat berpesta bersamaku di klub-klub malam." Semenjak ia mengetahui bahwa hasrat David sangat tinggi, Steve Bauer memutuskan untuk keluar dari apartemen tersebut dan meninggalkan David. Tidak hanya itu, salah seorang saksi mengatakan bahwa David juga merupakan seorang pengedar obat-obatan terlarang, yang mana jika ditotal semua masa tahanan yang harus dilalui atas semua kejahatan yang ia lakukan adalah selama 120 tahun. Usianya saja tidak akan mampu menebus semua kelakuan buruk sang predator. Kecemerlangan karir kedua sahabat itu pun hilang begitu saja karena perilaku sang monster. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi pada malam pesta tersebut? Pada tanggal 13 November tahun 2021, saat mereka tiba di lokasi, sebenarnya Christy dan Hilda sudah merasa ada yang tidak beres dalam pesta tersebut. Christy mengirimkan pesan kepada sang sahabat yang bertuliskan, "Ayo kita pergi." Kemudian Hilda membalas, "Ayo, aku telah memesan Uber. Ia akan sampai dalam 10 menit." Mereka berdua telah mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Bahkan sang sopir Uber yang telah tiba di lokasi merasa dirinya telah dipermainkan oleh pelanggan karena sang customer tidak keluar dan mengangkat panggilan telepon darinya. Kemudian penyebab suara teriakan yang terdengar oleh tetangga tersebut karena Christy dan Hilda dipaksa oleh sang predator untuk melakukan hubungan itu. Pria tak waras tersebut dengan sengaja mencampurkan beberapa obat bius dan pasang dalam minuman bersoda milik kedua sahabat itu. Hingga pada akhirnya mereka berdua tak sadarkan diri kemudian dibuang di depan area rumah sakit yang berbeda. Lalu ia memerintahkan temannya untuk membuang kedua sahabat itu di tempat yang tidak seharusnya. Keluarga Hilda sangat terpukul atas kejadian tragis yang menimpa putri kesayangannya. Sosok wanita berparas cantik, berbakat, dan cerdas tersebut diperlakukan seperti layaknya binatang oleh seorang pembual yang tak bertanggung jawab. Hilda yang saat ditemukan masih memiliki harapan untuk melanjutkan hidup, namun pada akhirnya harus menyusul sang sahabat. Ia menghembuskan nafas terakhir setelah 2 minggu dirawat intensif di rumah sakit. Sang ayah mengungkapkan bahwa itu adalah hari di mana dirinya merasa hancur dan paling sakit dalam hidupnya. I will see you again. And I give you a big hug, a kiss. Sang ibu yang merupakan tenaga medis memutuskan untuk menyumbang organ Hilda kepada yang membutuhkan, berharap agar dapat menyelamatkan banyak nyawa dan menjadi ungkapan kebaikan terakhir dari sang desainer. Karena semasa hidupnya, sang putri merupakan sosok yang sangat baik dan suka menolong orang lain, maka hal yang dilakukan oleh sang ibu turut akan membuatnya bahagia di alam sana. Dokter menyatakan penyebab kematian sang desainer cantik akibat adanya pembekuan di otak. Sosok wanita cantik dan penuh prestasi itu harus mengalami nasib yang amat malang di akhir hayatnya. I remember telling her that you can leave. And just thanking her for being my sister.
Sang ibu menyimpan kenangan putrinya dengan mencetak semua foto sang desainer cantik. Ia juga menyimpan rambut sang putri sebagai bagian kecil dalam diri Hilda. Untuk mengiringi kepergian anak tersayang, seluruh keluarga Hilda membuat sebuah upacara pemakaman dengan mengenakan gaun berwarna putih, membuat kue kesukaan Hilda, menari dan menyanyikan lagu favoritnya. Sementara Jan Cellier, sang suami yang sangat mencintai sosok Christy, baginya sang model merupakan sosok yang sangat ceria dan menyenangkan. Kemudian ia mengabadikan momen sang istri dengan mengunggah video Christy di akun sosmed pribadinya. Ia tidak pernah menyangka akan kehilangan istrinya sebelum acara resepsi pernikahan yang akan mereka rayakan. Lalu ia menyimpan semua kenangan indah bersama sang istri di dalam sebuah kotak yang diberi nama Butterfly Box. Kakak tertua Christy mengungkapkan kesedihan serta kehilangan sosok sang adik. Baginya, sang model merupakan wanita yang selalu heboh dan ramai ketika masuk ke dalam kamarnya. Ia juga mengatakan bahwa sang adik memiliki impian yang sangat besar dalam hidupnya. Lalu, sang ibu juga mengungkapkan kesedihannya saat melihat kembali memori foto Christy yang menggunakan gaun pernikahan dan terlihat sangat bahagia. Impiannya menyaksikan sang putri tercinta naik pelaminan tinggallah kenangan. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Pesan dari keluarga Christy dan Hilda kepada anak muda untuk tidak menyia-nyiakan hidup, agar di setiap waktu yang dilewati dalam hidup ini memberi manfaat serta kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kira-kira sebutan apa yang pantas untuk sang predator? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Jaga diri kalian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and goodbye.